Rabi'ah itu justru merasa sedih kalau tidak dikasih bencana. Ya Allah, kata Rabi'ah, apakah engkau sudah tidak cinta aku lagi sehingga kau tidak mengirim sapaan-sapaan bencana kepadaku? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwa di zaman Nabi itu, di zaman rahmat terbesar untuk semesta alam, itu masih terjadi adanya kemarau panjang. Oke, pertanyaannya kan begini ya. Di zaman orang yang paling berjasa bagi kehidupan, yang paling merupakan rahmat terluas bagi kehidupan, kok masih terjadi adanya kemarau panjang? Bukankah ketika Nabi itu lahir, pohon-pohon yang semula kerontang itu menjadi berbuah? Nah, lantas kenapa di dalam perjalanan beliau itu masih ada kemarau panjang yang menunjukkan adanya kegetiran di dalam kehidupan di saat itu? Kenapa sebenarnya? Nah, begini ya. Ini berkaitan dengan filosofi penciptaan. Allah pernah bertanya kepada iblis, ma mana'aka antas judel lima khalaqtu biyadayya. Saya tidak akan membahas tentang perkara iblis menolak untuk bersujud kepada Adam, tapi yang saya garis bawahi adalah lima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuatmu terhalang untuk bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku, ya. Jadi yang saya ingin bahas perkara makhluk diciptakan dengan kedua tangan. Oke. Kedua tangan itu menunjuk kepada tangan jalaliyah, keagungan, dan tangan jamaliyah, keindahan. Nah, karena manusia itu diciptakan dengan kedua tangan Allah, tangan keindahan dan tangan keagungan dan tangan keindahan, maka otomatis sebagai konsekuensinya adalah bahwa kehidupan manusia tidak selamanya seperti yang diinginkan. Kan begini, Allah itu kan maha kuasa toh, untuk menjadikan hidup seluruh manusia itu berbahagia dari mulai awal diciptakan sampai akhirnya meninggal. Kan Allah maha kuasa untuk itu. Allah maha kuasa untuk menciptakan tidak ada sama sekali ketimpangan. Allah maha kuasa untuk tidak ada sama sekali penderitaan. Kan maha kuasa. Tapi kenapa? Bahkan di zaman Nabi itu ada kegetiran berupa kemarau panjang. Nah, jawabannya adalah karena Allah Ta'ala juga mencipta dengan tangan jalaliyahnya, dengan keagungannya. Nah, implikasi dari keagungan Allah Ta'ala itu salah satunya adalah adanya kegetiran di dalam hidup ini. Adanya kegetiran. Nah, kenapa ya? Kok Allah Ta'ala tidak mencipta hanya dengan satu tangannya, tangan jamaliyah atau tangan keindahan, tangan rahmatnya semata-mata? Nah, sebab begini, kalau hidup manusia itu enak terus, tidak bersentuhan dengan berbagai macam kegetiran hidup, maka manusia itu akan menjadi manja, dan kalau manja tidak akan pernah menjadi dewasa. Jadi karena itu Allah Ta'ala mendidik dengan kedua tangannya itu, yaitu adanya penderitaan, adanya kenikmatan. Tapi karena rahmat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, maka adanya kegetiran itu hanya sesekali saja. Tidak perlu banyak-banyak, hanya sesekali saja. Sebab kalau terlalu banyak, campuran antara manis dan pahitnya lebih banyak pahitnya, maka bisa dipastikan manusia itu kebanyakan stres.
Jadi Allah Ta'ala paling tahu ukurannya seberapa campuran kegetiran dalam hidup seseorang itu, paling tahu Allah Ta'ala. Tapi bagi orang-orangnya Allah Ta'ala yang sudah sangat ulung, itu sama dengan pecinta kopi. Jadi pecinta kopi yang sudah sangat ulung mendarah daging itu tanpa gula sama sekali. Gula itu justru apa? Justru mengganggu. Jadi ya, itu tanda-tandanya orang sudah betul-betul mendarah daging di dunia perkopian tanpa gula. Jadi kalau sudah begitu berarti sudah dewasa dunia perkopiannya yang tanpa gula. Nah kalau masih baru pemula, ya manis banget itu loh, nyaris seperti kolak, manis banget. Nah nanti makin lama makin dewasa, makin berkurang. Sebab begini ya, segala sesuatu yang getir itu bisa dirubah menjadi sangat nikmat ketika orang semakin dewasa secara rohani. Makin dewasa secara rohani. Karena itu ya, keluh kesah Rabi'ah Adawa itu bisa 180 derajat berkebalikan dengan kondisi kita hari ini. Rabi'ah itu justru merasa sedih kalau tidak dikasih bencana. Ya Allah, kata Rabi'ah, apakah engkau sudah tidak cinta aku lagi sehingga kau tidak mengirim sapaan-sapaan bencana kepadaku? Ya. Jadi berkebalikan, enggak tanggung-tanggung 180 derajat dengan diri kita. Nah kalau kita ya kena sedikit saja, waduh, jangan-jangan memang sudah terlempar aku di hadapanmu ya Allah. Padahal ya memang sudah dari dulu terlempar. Dari dulu terlempar. Nah itulah sebabnya ya, Nabi kita itu adalah orang yang paling dewasa secara rohani. Kemudian bagian dari dimensi kerohanian beliau itu dicipratkan kepada umatnya ketika beliau itu masih hidup. Sebenarnya beliau tahu ini keparau, ini pasti jadi masalah bagi umat saya. Tahu beliau, sampai akhirnya datang orang Baduy yang sesungguhnya diutus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk sang Nabi ini biar berdoa setulus mungkin agar umatnya itu tidak menjadi hancur di waktu itu. Jadi beliau itu pasti tahu kegetiran itu pasti tahu. Tapi beliau juga mendidik umatnya, terutama mendidik para pecintanya itu dengan kegetiran. Itu sesungguhnya dalam rangka apa? Dalam rangka mendewasakan rohani mereka. Karena itu ada seseorang yang berbicara langsung kepada Rasulullah, ya Rasul, aku mencintaimu. Nabi menjawab, oh kalau begitu bersiaplah untuk menderita. Ya apa? Semakin lengket kecintaannya itu ya, itu semakin diajak kepada posisi yang karib dengan beliau, dan posisi yang karib dengan beliau itu adalah kegetiran. Tapi di hadapan beliau kegetiran itu sudah berubah menjadi kenikmatan. Makanya Maulana Rumi bilang, dengan adanya cinta duri-duri bisa dirubah menjadi melati. Coba ya, duri-duri persoalan kehidupan kita dirubah jadi melati. Maka tidak ada sambat-sambatnya itu. Nikmat, pahit, oh enggak. Kau menderita, oh enggak, siapa bilang? Aku bergembira karena ini kok. Nah, itu loh, itu kehidupan yang secara orang kebanyakan itu tidak lazim. Tapi itulah sesungguhnya kedewasaan rohani itu. Jadi tambahkanlah campuran kegetiranku ya Allah, agar terbukti bahwa aku bisa bercinta denganmu di luar segala logika percintaan yang lain. Kadang karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu begini, bercinta dengan Allah, berdekatan dengan Allah Ta'ala, jangan hanya menyediakan adanya rasa syukur karena bergembira, tapi
Sediakan pula adanya kesabaran untuk menerima kegetiran itu. Ini saya punya pengalaman begini ya. Dulu sekitar ya 7 tahun yang lalu lah ya. Saya habis maghrib itu mau ke kios buah. Mau ke kios buah di Jalan Parangtritis. Naik motor. Nah, nyampe di dekat kuburan, saya terngiang-ngiang dengan kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa dekat dengan Allah jangan hanya bersiap sedia untuk bersyukur, tapi bersiap sedialah untuk bersabar. Dan kalimat itu ya, kalimat itu terus terngiang-ngiang sepanjang perjalanan. Katanya jangan hanya menyiapkan diri untuk bersyukur, tapi juga bersabar. Ada apa kalimat ini kok terngiang-ngiang terus? Betul. Sampai di dekatnya kampus IC, ya, ada orang yang sengebut-ngebutnya nabrak saya jundar. Saya terguling-guling ya, seperti film India. Dalam batin saya, inilah akhir saya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab kalau ada mobil di depan atau di belakang, karena saya jatuhnya masih di tengah, pasti habis. Pasti habis. Dari saking banternya orang yang nabrak itu, kelengar dia, yang nabrak kelengar. Saya alhamdulillah enggak kelengar ya. Enggak kelengar, langsung bangun, enggak apa-apa. Nah sebenarnya yang nabrak itu sudah ketakutan, takut dipolisikan. Saya bilang, nyantai aja Pak, jangan pulang saja, pulang sana. Jadi akhirnya yang kelengar itu disiram air, dibangun-bangunin, akhirnya bangun. Akhirnya bilang dia kepada temannya itu, pulang saja. Pulang saja. Jadi itu mungkin rahasianya kenapa kalimat Syekh Abdul Qadir terbetul dalam batin. Dekat dengan Allah jangan hanya menyediakan syukur, harus sabar juga katanya. Betul. Dalam batinku, kenapa kok kalimat itu muncul itu loh. Andaikan kalimat itu tidak muncul kan gak terjadi kan. Nah saya untuk sambat, untuk berkeluh kesah, untuk mesuh-mesuh, sudah kadung tahu keterangannya. Waduh ya Allah. Jadi saya nggak minta ganti apapun, nggak minta ganti. Sudah kadung tahu keterangannya. Nah, jadi ternyata jadi tahu itu implikasinya pahit loh. Mestinya kan saya mesu-mesu, wow, motor ini harus diberesin, aku juga harus dirawat, mestinya kan gitu. Nah, saya masih teringat sebuah hadis Nabi di dalam kitab Tiba ya. Nah, siapakah orang-orang ya yang masuk surga dengan tanpa hisab itu? Nah, ternyata apa? Di situ disebutkan adalah mereka yang baik dalam keadaan menerima karunia atau bencana sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya agak pahit ketika saya mengucap alhamdulillah. Gimana alhamdulillah mestinya innalillah. Jadi sebenarnya saya paksakan itu. Sudah kedung tahu. Jadi apa? Mengamalkan apa yang diketahui walaupun terpaksa. Jadi walaupun terpaksa wajib kita amalkan lah ya. Jadi nawa itu makso awak. Jadi dipaksakan begitu. Ya Allah gitu ya. Inilah rahasianya Allah menciptakan kita manusia itu dengan kedua tangan. Dan yang paling lengkap menerima implikasi kedua tangan itu adalah Rasulullah. Beliau bersabda, orang beriman itu mengagumkan. Kalau dikasih karunia, syukurnya kepada Allah Ta'ala luar biasa. Tapi juga kalau dikasih derita, sabarnya yang menunjukkan keluasan batinnya itu juga luar biasa. Jadi kalau kita ngikuti torekohnya Syekh Abdul Hasan Syadzili, beliau ini termasuk orang yang pakaiannya bagus-bagus, makanannya enak-enak, minumannya enak-enak, dan senang minuman yang dingin-dingin, yang enak, sebagaimana di negaranya sana ya. Ketika ditanya, kenapa Syekh? Oh jenengan itu mewah-mewah dulu. Sebab dengan karunia yang mewah-mewah begini, syukurku makin tandas kepada Allah. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalau minum kopi Arabica, ya,
itu syukurnya lebih kuat ketimbang minum robusta. Jadi kenapa? Lebih enak. Jadi ini landasannya ya. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya di permukaan. Alhamdulillah, enggak, betul, Alhamdulillah gitu loh. Jadi makin dalam orang menikmati karunia, kalau ngikuti torekohnya beliau, maka makin dalam pula syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita di bagian terakhir, mari bergembira ria dengan bertatap muka secara rohani dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.